Maju. Apaan ini? Apaan sih? Non, jangan non. Yang temannya satu lagi ngeluarin alat senjata api dan dipukul lah sama sepak, berdarah, pingsan. Yang bocorin jauh. Niat berfoto dengan gaya ekstrim, seorang wisatawan di Nusa Penida, Bali terjatuh dari tebing berketinggian 40 meter. Kejadian itu berawal ketika sang wisatawan hendak berfoto dengan bergaya salto. Namun naas, ia justru malah jatuh ke dasar tebing. Akibat musibah itu, korban mengalami patah tulang leher karena jatuh dalam posisi terlungkup. Petugas yang mendapat laporan segera melakukan evakuasi. Tapi karena lokasi yang sulit, upaya penyelamatan berjalan dengan dramatis. Puluhan pelajar di Prabu Mulih, Sumatera Selatan mengalami keracunan saat mengikuti kegiatan perkemahan pramuka. 24 siswa diantaranya mengalami muntah, mual dan pusing usai menyantap nasi bungkus berisi sayur nangka yang diduga sudah basi. Para guru yang melihat kejadian itu segera bertindak cepat, membawa para siswa yang keracunan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Para orang tua korban yang mendapat kabar anaknya keracunan panik dan segera menuju ke rumah sakit di mana anak mereka dirawat. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Langsung berobat dulu, lu kejar juga itu. Ngadepin tadi, bingung. Udah Ge, lu. Seorang pemuda bernama Herdi nekat melawan 3 orang perampok yang bersenjata golok. Peristiwa yang terjadi di Jati Asih, Kota Bekasi itu berawal ketika Herdi memergoki para perampok tersebut akan mencuri motor. Mendengar teriakan Herdi, kemudian 3 orang perampok tersebut melarikan diri. Herdi lalu mengejar para perampok itu. Perampok yang melihat Herdi seorang diri kemudian turun dan melawan. Naas, 1 orang perampok lainnya kemudian membacok Herdi. Usai membacok, para perampok kemudian melarikan diri. Seorang sopir truk menjadi korban perampokan di jalan raya lintas provinsi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. 3 orang perampok yang menggunakan senjata tajam berhasil menggasak uang senilai belasan juta rupiah. Polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku dan melakukan pengejaran. Namun, di saat melakukan penangkapan, banyak warga yang melindungi pelaku. Mobil polisi pun sempat dilempari batu oleh warga sekitar. Polisi pun tak menyerah begitu saja, tetap melakukan pengejaran terhadap tindak pelaku kejahatan itu. Dua orang perampok bersenjata api berhasil merampok toko emas di Pasar Kemis Tangerang, membawa lari perhiasan bernilai ratusan juta rupiah. Peristiwa itu berawal ketika seorang pria yang berboncengan sepeda motor turun dan mendekati toko emas. Pria tersebut langsung menembak kaca etalase toko. Penjaga toko pun takut dan panik. Seorang penjaga keamanan coba untuk melawan. Namun naas, penjaga keamanan tersebut malah ditembak bagian kakinya. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pengejaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Maraknya peristiwa perampokan dan pembegalan yang sering terjadi menjadi fenomena yang menakutkan bagi masyarakat. Karena para pelaku kejahatan terbilang nekat untuk melakukan aksinya di mana saja. Biasanya para pelaku kejahatan lebih dulu memantau target yang akan menjadi sasarannya dan mencari waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya.
Bila korban lengah dan berada di wilayah yang sepi, para perampok akan segera beraksi merebut harta benda yang menjadi targetnya. Bila korban melawan, maka tak segan-segan perampok akan melukai. Aparat keamanan tak pernah berhenti untuk membasmi para pelaku tindak kejahatan. Namun tetap saja, masalah itu tak bisa berakhir dan selesai begitu saja. Seperti musibah yang menimpa 2 orang wanita di Taman Wisata Alam Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kala itu, mereka sedang asik menikmati indahnya pemandangan di taman wisata. Namun, kedua wanita itu tak sadar kalau ada 2 pasang mata yang mengawasi mereka. Ketika lengah, para penjahat itu mulai melakukan aksinya. Di tengah ancaman senjata tajam dan kekerasan fisik yang dilakukan para perampok, kedua wanita itu harus rela menyerahkan sepeda motor mereka. Siang itu, Yati dan temannya berencana pergi ke Taman Wisata Cikidang untuk melepas penat serta menikmati indahnya alam pegunungan. Saya tuh ke sana bersama teman saya. Kita sengaja untuk jalan-jalan. Mereka lalu berboncengan sepeda motor menyusuri jalanan menuju area wisata. Nah, kita berangkatlah ke sana menggunakan sepeda motor. Jalan-jalan, kita sampai di sana, kita biasa mengambil foto, ngambil gambar di sini, di situ, pindah-pindah tempat. Berdua aja dulu, selfie dulu. Waktu pun tak terasa, mereka sudah tiba di tempat tujuan. Mereka bersuah foto, mengabadikan momen indah. Mereka pun bergantian untuk berfoto dengan ponselnya. Dan dengan menikmati pemandangan di situ, kita fokusnya berfoto. Lama-kelamaan ada 2 orang bapak-bapak. Itu mereka kayak ngeliatin kita. Namun di tengah asik berfoto, 2 pasang mata mengawasi Yati dan temannya. Awalnya Yati mengira kalau 2 lelaki yang mengawasinya itu adalah pengunjung lain yang sedang berekreasi juga. Karena merasa curiga, Yati kemudian mengajak temannya untuk segera pergi. Kedua lelaki itu mengejar Yati dengan sepeda motornya. Namun naas bagi Yati, kedua lelaki itu berhasil menyalip lalu mengancam dengan senjata tajam. Teman saya kan lihat saya begitu, ketakutan, kaget. Jadi dia seolah-olah sedikit melawan. Yang temannya satu lagi ngeluarin alat senjata api dan dipukullah sama sepak, berdarah, pingsan. Tak ingin kalah begitu saja, Yati lalu menendang lelaki yang mengancamnya itu. Tapi salah satu perampok itu bertindak kejam, memukul kepala teman Yati dengan senjata yang dipegangnya. Sang teman pun jatuh dari motor dan pingsan. Di tengah ancaman senjata tajam, Yati harus rela menyerahkan sepeda motor miliknya. Saya langsung teriak-teriak, meminta pertolongan. Ada yang lewat atau apa gitu biar membantu teman saya. Alhamdulillah warga sekitar ada yang datang dan membawa teman saya ke klinik. Wih, bangun, Wih. Warga dan pengunjung yang berada di lokasi kejadian segera datang menolong. Wih, bangun, Wih. Tolong, kenapa Bu? Tolong, kami terampok. Ya Allah. Tolong. Waktu telah berlalu. Kini Yati telah melupakan trauma yang dialaminya. Kembali mengajar dan menjalani rutinitasnya sebagai seorang guru. Alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa kami berdua. Saya cuma trauma berat sampai setahun ke belakang saya tidak berani jalan untuk diri berdua. Saya memilih jalan buat rame-rame ajak keluarga karena kita berkaca ke kejadian yang kemarin itu. Sobat penyintas, tempat sepi adalah di mana tempat para pelaku kejahatan melancarkan aksinya. Hindarilah tempat sepi atau daerah sunyi yang jarang dilalui orang. Kejahatan itu datang karena adanya sebuah kesempatan. Untuk menghindari kejahatan, janganlah mengeluarkan atau memamerkan benda berharga di tempat keramaian. Tak hanya di malam hari kejahatan itu datang,
Bahkan di siang hari, para pelaku kejahatan nekat untuk melancarkan aksinya. Jika melihat tingkah laku orang yang mencurigakan, segera menghindar dan menuju tempat keramaian. Jika memungkinkan, laporkan pada aparat keamanan setempat.